Wa 'anil Mughirah. Wa 'anil Mughirah. Hadis 42 ya. Loncat. Wa an Abi Hurairah dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu moga-moga meridhai Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa namanya perkataan Rasulnya, idza tawaddatum fabda'u bima yalikum. Idza tawaddatum, jika kalian wudu, fabda'u maka dahulukanlah kalian bimaya itu dengan hal-hal yang kanan dari anggota kalian. Akhrajul arba'ah, hadis ini dikeluarkan dari hadis arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan banyak. Jika wudu ini ya, maka disunahkan atau diperintahkan untuk menggunakan yang kanan. Soal kupingnya. Jadi di wudu itu jadi di wudu itu yang tidak ada at-tayamumnya ada berapa? Ada 7 hal ya. Di dalam mencuci tangan diusahakan tangan kanan. Yang tidak ada madmadhah itu tidak ada mengenal kanan kiri kanan. Umur kanan dulu keluarin kiri tidak ada. Istinsyak itu tidak ada kanan dan kiri. Wajah itu tidak ada kanan dan kiri. Kemudian ngusap wajah, ngusap ini kepala itu tidak ada kanan dan kiri, sama semuanya ya. Ngusap telinga tidak ada kanan dan kiri. Kemudian lihya tidak ada kanan dan kiri. Jadi sebelah kanan dulu begini enggak. Jadi enggak ada. Tayamun di dalam wudu itu tidak ada yang mengenal ini. Yang lainnya mengenal kanan dan kiri, kayak misalkan tangan. Kemudian membasuh tangan. Ketika kan sunnah pertama tangan. Kemudian membasuh tangan. Membasuh kaki. Termasuk ini juga sunnahnya. Ya insyaallah itu. Kemudian hadis yang ke-43. Wa 'anil Mughirah dan diriwayatkan dari Mughirah Ibni Syu'bah. Ibni Syu'bah putranya Syu'bah radhiyallahu anhu. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddo'a, wudu Nabi, wa masaha maka membasuh, mengusap Nabi, binasiyatihi, ubun-ubun, binasiyati pada ubun-ubunnya Nabi, wa alal aimanati dan di atas sorban, wal khuffaini dan muzah, 2 sepatu. Akhrajahu Muslim. Nah, ini yang berkaitan dengan mashu. Mashu itu ternyata cuman ada Rasulullah ketika wudu, kemudian mashu kepala itu mengusap kepala itu bisa tengah-tengahnya atau sorban ya, atau sorbannya, atau kalau perempuan jilbab bisa Gini aja. iya Sorbannya. iya bisa sorban tengah-tengah kan, wa alal binasiyati, ubun-ubun. Wa alal imamati, sorbannya, tapi sorban yang ada di kepala, bukan sorban ujungnya. Jadi boleh kita wudu dengan mengusap di bagian aja, Pak? Boleh, di atasnya. Oh, lah ini baru tahu saya. Iya, boleh. Makanya sorban saja boleh kok. Yang laki-laki sebetulnya bisa dilepas. Kenapa, Pak? Yang laki-laki sorban sebetulnya bisa dilepas. Iya. Tapi karena kebiasaan orang Arab itu pakai sorban, ya, maka untuk membasuh kepala, mengusap kepala, itu Rasulullah di sini wa alal imamati, di sorbannya beliau di atasnya ini dibasuh, padahal itu bisa dilepas. Maka jilbab juga bisa, apalagi kalau di wilayah yang terbuka banyak orang dan susah wudunya. Semakin gampang ya Pak kalau misalnya kita harus wudu di oven gitu ya. Iya, iya. Semakin gampang, kalau bisa semakin gampang. Untuk yang berkerudung, Iya. bagian telinganya gimana? Masukin aja tangan.
Dari belakang. Kuyup-kuyup. Masukin aja telinganya. Pakai jendela gitu. Kalau misalkan susah berarti kan itu apa namanya? Ya sudah. Ya. Apa namanya? Karena kelihatan aurat itu hukumnya haram, maka ya sunnahnya kita apa namanya untuk menghindari haramnya itu, maka tidak apa-apa. Tapi kan itu dengan catatan apabila berwudu tempat umum ya. Iya. Tapi kalau tertutup tulisannya kan tidak harus maksudnya bisa dilepas. Iya, bisa. Maksudnya bukan itu selamanya pakai kerudung boleh, maksudnya mengusap kerudung boleh. tidak selamanya. Enggak, maksudnya kalau di tempat umum Meskipun tempat tertutup, basuh apa namanya? Kerudungnya boleh. Al-imamah itu gini. Bulu-bulu tak ingat dulu. Sini seperti bulu-bulu. Nah, sih. Ini ada di surat Al-A'la ya. Al-A'la ini. Jadi yang namanya Nah, sih tinggal lima. ar-roksi itu jilduhu, kulitnya. Kulit kepala ya. Sya'ruhu, rambutnya. Nah, sebagian ulama uzunuhu, telinganya. Kemudian sebagian ulama adalah aimamatuhu, kain yang biasa di atasnya. Yang nempel tadi. Yang ya kayak orang Arab itu biasa. Aimamatuhu, orang yang sudah terbiasa pakai gitu sorban, ya sudah atas. Ya, jilduhu, kulit, kalau nggak ada rambutnya kan kulitnya gitu. Sya'ruhu, rambut, tapi dengan catatan rambutnya tidak melebihi batas wajah, tinggal ditarik aja. Oh, rambutnya panjang kayak Mas Joko nggak bisa masuk ke depan itu. Apa udah rapi-rapi gitu jadinya. Apalagi kalau rambutnya diminyakin, bris gitu kan? Ya, bris. Akhirnya nggak kena gitu. Alis. Kan apa namanya? Apalagi dikasih apa namanya? Jelly gitu kan, mengkilap pure gitu kan. Kalau kena air, jangan kena air, apanya lalat aja. Keleset. Akhirnya apa? Harus kena bawahnya. Gitu, harus kena kulitnya. Kalau sya'runya kena, sya'runya kebal terhadap air, maka kulitnya. Uzunuhu, terus sebagian ulama mengatakan telinganya ya. Imamatuhu sorban. Jadi sorban atau apa yang sudah biasa dipakai. Jilbab ya gitu dibiasa dipakai. Gitu. Posisinya jilbab gimana? Terserah, pokoknya pas bagian kepalanya begitu, dia ada di bagian kepala, itulah bagian namanya roksu. Ya kadang-kadang kan dia berpustar, sekarang ada di bawah, kadang dia ada di ujung. Enggak, pokoknya yang jelas pokoknya ketika dipakai, di mana dia wilayah kepalanya, itulah namanya ar-roksu. Masalah jadi terjemahan dalam bahasa Indonesia itu beda dengan penerangan itu, jadi bingung ya. Mengusap ubun-ubun beserta itu kan kata-katanya dan berarti sorbannya gitu loh. Ini wa'ana. Seolah-olah itu dua gitu ya. Dari terjemahannya. Dari kalau di sini jelas apa namanya fama sahabina siyatihi, ubun-ubunnya atau wa'alal imamati, dan apa namanya, dan di atas sorban wal khufaini, dan membasuh sepatu, mengusap sepatu. Jadi ada 3 hal yang berbeda. Jadi bisa imamahnya langsung. Insyaallah itu. Terus minggu insyaallah. Khuf ini. Sepatu. Jadi sami-sami. Sepatu ya. Nanti insyaallah ada babnya sendiri tentang sepatu. Hadis yang ke-44. Wa an Jabirin, dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, fi sifati hajjin Nabi, di dalam sifat haji Nabi, dalam masalah pembahasan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u, dahului atau mendahulukanlah kamu, bima dengan sesuatu, bada'a yang mendahulukan, Allah bihi dengan sesuatu itu.
Akhrajahun Nasai. Hadis ini dikeluarkan oleh Nasai. Hakaza. Begitu juga kalimat ini bilafzil amri dengan menggunakan kata perintah. Wa huwa, dan ini riwayat anda muslimin di dalam riwayat dan Imam Muslim bilafzil khabari dengan lafaz khabar. Jadi gini, ada dengan kata perintah, tapi dengan Imam Muslim itu kalimatnya bukan perintah, tapi dengan kalimat khabar. Artinya al-ibda bima bada Allah. Kalimatnya bukan ibda'u tapi al-ibda bima bada Allah. Jadi maksudnya adalah tertib nih. Ya. Ibda'u bima bada Allah bi. Lakukan sesuatu yang Allah urutkan. Allah sudah urut-urutkan. Sudah tertibkan. Ya. Jadi salah satu wajibnya wudu adalah tertib. Ini hadis. Ini diambil dari haji. Iya, sifat haji. Saya tanya, kalau misalkan kadang-kadang kan kita wudu kan ngalamun gitu ya. Tahu lupa, waduh, habis ini apa ya gitu. Itu hukumnya diulang lagi dari awal atau habis ini lupa gitu. Nah, sampai mana ya gitu. Kadang saya kadang-kadang begitu. Kan kelihatan basah. Lupa gitu. Bahkan itu gue lebih baik diulang aja. Ya. Jadi kalau misalkan wudu, orang wudu sudah sampai mau kaki kok kentut, mana dimulainya? Dimulainya dari mashul wajhi, karena dimulainya dari yang dari wajibnya. Ini kan mulai nih tangan, madmadah, istinsyaq, ini mashul wajhi, gitu. Mau sampai kaki, Pak, buut aja, bunyi gitu. Wah, udah tahan-tahan tadi, termasuk ngapain juga ditahan-tahan gitu. Terpaksa keluar, gitu kan? Maka mulainya dari mashul wajhi. Kalau ragu, kalau misalkan ragu tadi udah tangan ya, udah wajib, udah tangan udah. Misalnya gini, saya udah selesai, tak gitu. Kayaknya perasaan tadi telinga belum ya gitu. Misalnya gitu, itu gimana tuh hukumnya? Atau misalkan udah tangan tapi kayaknya hidung belum ya gitu. Kadang sering gitu. Itu diulang lagi dari awal. Kalau yang dilupakannya adalah hal yang sunnah, maka tidak menjadi masalah. Enggak perlu diulang. Enggak perlu diulang. Kan wajib. Apa yang wajib di muka? Yang wajib yang mana coba? Yang wajib kan apa aja? Coba. Tes. Enggak semuanya wajib. Kita pakai sendal ini sekarang dites. Mungkin semuanya saya sikat aja. Nah, yang wajibnya kan berarti pertama niat. Niat kan? Ini jelas ya. Ya. Kedua membasuh wajah. Berarti awalan kan ini hukumnya sebagai pendahuluan, sebagai sunnah. Kemudian tangan. Ya, sampai beserta siku. Kemudian kepala. Gitu. Kemudian kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib kan. Dalam hal ini berarti ada 4 kerjaan sebetulnya. Gitu. Wajah, tangan, kepala sama kaki. Yang lainnya adalah termasuknya sunnah. Membaca bismillah itu sunnah. Iya, bismillah itu termasuk sunnah. Jadi kalau bismillahnya lupa udah selesai gitu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan habis kepala langsung kaki, lupa wajah, lupa tangan, ya mulai lagi dari awal itu. Kalau wudu tadi lupa ya, kan waduh lupa ya. Terus kayak doa makan ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim wa akhirnya. Sebenarnya mending saya ulang. Lupa doa, lupa baca malah. Baca bismillah kan kayak Bismillahirrahmanirrahim wa akhirnya. Kalau lupa makan kan bisa gitu. Kalau wudu bisa gitu. Kalau wudu baca basmalah nggak ada awalnya wa akhiruhu gitu. Karena kalau sesuatu yang proses, yang sifatnya prosesnya panjang, kemudian disunahkan untuk baca basmalah, maka bisa dia di tengah dengan satu tingkah maksudnya. Ketika dia makan satu tingkah nih, sampai terakhir makan, maka ketika lupa ada sunnah ya awalahu wa akhirahu atau fi awalihi wa akhirihi, hadisnya ada dua. Tapi kalau wudu sudah beda itu ya sudah.
Tiba-tiba enggak, ketika tangan bismillah fi awalihi wa akhirih. Rukunnya itu berupa perbuatan, fi'li kan, tidak bisa diwakili oleh yang. Ketika minum lupa baca basmalah, satu tempat kan, satu kegiatan, maka bismillah, lepas dulu. Lanjutkan. Tapi kalau udah pekerjaannya beda enggak? Insyaallah itu ya. Hadis yang ke-40. Nah, kita kebutin aja biar selesai. Ya mau pulang nih. Semuanya akan datang langsung bab baru gitu. Wa anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata Jabir, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, tatkalanya wudu Nabi, adaro itu menggerakkan sebetulnya sih adaro. Daurun itu lingkaran. Daurah itu pertemuan. Dari sebetulnya pertemuan itu dari kata orang yang darun, rumah. Darun atau rumah. Nah, kalau adaro itu adalah mengelilingkan atau menggerakkan gitu. Menggerakkan Nabi al-ma'ama, airnya ala mirfaqai, atau melebihkan, melebihkan ya. Ala mirfaqai, di atas sikunnya Nabi, kedua sikunnya Nabi. Akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin dha'if. Jadi Nabi kalau wudu itu airnya dari atas, tapi kemudian digerakkan. Jadi airnya kan kalau gini digerak-gerakkan. Itu teknik aja. Insyaallah demikian. Hadis yang ke-46. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Abi Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yuzkar ismallahi alaihi. La wudu'a, tidak ada wudu itu sempurna. Bukan wudu'nya maksudnya jawab. Setiap ada la nafiyah lil jinsi pasti ada jawab. La wudu'a, tidak ada wudu itu sempurna, liman, bagi orang, lam yazkur, yang tidak menyebut orang itu asmallahi, pada nama Allah, alaihi, pada saat wudu. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, bi isnadin, dengan sanad dhaifin, yang dhaif. Wa Tirmizi, dan bagi Imam Tirmizi, dan hadis ini diriwayatkan bagi Imam Tirmizi. An Sa'id bin Zaid, kalau bagi Tirmizi hadis ini diriwayatkan bukan dari Abu Hurairah tapi dari Sa'id bin Zaid. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id nahwuhu, pada kata-katanya sama. Menurut Abi Sa'id kata-katanya adalah sama dengan kalimat ini. Wa qala, dan berkata Ahmad, la yasbutu fihi syai'un, la yasbutu, tidak tetap fihi, di dalam sesuatu ini, syai'un, sesuatu. Jadi tidak tetap, artinya tidak wajib. Kalimatnya adalah la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Jadi wudunya tidak sempurna jika seseorang wudu kemudian tidak mengucapkan basmalah sebelumnya. Insyaallah itu. Tidak mengucapkan basmalah sebelumnya. Ya, pada saat mulai sah ya? Sah, tapi kita sah. Oh, tapi tetap sah. Terjemahannya berarti salah ya? Iya, soalnya di sini kan tulisannya tidak sah. Ya, tidak sempurna. Tidak sempurna. Oh, gitu ya. Ya. Tapi Kaidah, itu kaidah kalau kaidah wudu. harus di ucapkan dengan Lisan. atau cukup dalam hati? Diucapkan dengan kaitannya dengan tadi itu tempat Toilet itu. dalam hati. Ya, maka kalau dalam toilet maka terpaksa dia dalam hati. Dalam Bahasa Arabnya apa tuh? Diucapkan atau cuma ingat aja? Lam yazkur, menyebut. Zikir itu kan kalimat. Menyebut ya? Iya, Bukan ingat ya? bukan. Lam yazkur. Jadi menyebut asma. Maksudnya membaca bismillah ini. Ya,
jadi wudhunya tidak sempurna. Kalau kondisinya di toilet begitu, maka kita tidak mengucapkan basmalah. Hanya kalau kita tempat wudhu itu kan di masjid, kita lihat kondisi toiletnya, apakah toiletnya itu gabung, deketan, atau memang terpisah. Kalau gitu nanti pertanyaannya Pak Joko jadi benar dong. Kenapa? Dia lupa bismillah itu loh. Kenapa emang? Ya nanti kan jadi kurang sempurna. Ya tidak sempurna, maksudnya wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Sah wudhunya tapi tidak isbahul wudhu, tidak mumtaz ya. Arkanul wudhu soalnya ikut 6. Nah, Pertama tuh niat. Ini. Kan nggak perlu bismillah. Nggak ada pakai bismillah. Nah, Iya, bukan oke. rukun. udah tuas ngikutin 6 tetap aja nggak sempurna. Maksudnya nggak sempurna itu ada sesuatu, kalau misalkan gini, kalau 100% wudhu gitu kan, nggak basmalah itu berkurang, nggak 100%, misalkan 95%. Kalau nggak madmadhah jadi 90% gitu. Secara sah wudhu sah, hanya secara kesempurnaan tidak. Makanya di dalam hadis yang 36 sebelumnya, asbiril wudhu, asbir itu maksudnya mengkomplitkan, menyempurnakan, kompletisasi, menyempurnakan sesempurna-sempurnanya. Maksudnya adalah yang wudhu wajibnya dan sunnahnya itu dilakukan. nilainya cukup lah ya, Iya. tidak baik dan tidak Lulus. tapi belum sampai tidak memuaskan. Bestanden. Bestanden dan bestanden. Dia Nggak serbuk. Enggak sehr gut. Ada sehr gut, ada ausreichend. Berarti di sini susah sekali mencapai 100% ya. Gus? Sulit ya, betul. Kalau sunnahnya dilakukan bisa. Ada juga kan kalau hadis yang andai kata Tempatnya di kita toilet. wudhu tapi pikiran kita tidak tertuju pada Allah, maka tidak Kan keluar Allah dulu sucikan baru. kecuali tempat yang Baru mau masuk bisa terkena itu. Iya betul kan, ada kalau nggak salah ada yang mau masuk kan niat wudu. Bismillah. Ya itu secara ruhinya. Ini kan secara rukunnya. Berarti kan bisa dikatakan juga itu nggak sempurna kalau kita wudhu tapi pikiran kita melayang-layang, ada nanti habis ini mau ngapain. Secara ruhinya gitu. Ya, harus hadir hatinya. Kalau tadi tuh Pak Aris tadi namanya kan masuk kamar mandinya Bismillah, niat wudhu Bismillah, terus Allahumma ini a'udzuka min khusyatin, terus wudhu. Jadi wudhunya dipotong sama doa masuk kamar mandi. Ketika soalnya bismillahnya itu ketika membasuh tangan. Memang masalahnya kan di kebanyakan tempat wudhunya itu di tempat yang biasa dipakai itu tadi. Ada toiletnya gitu, Gus. Kalau enggak ya itunya di luar. Bisa tangannya di dapur. dapur baru masuk. Bisa juga gitu juga bisa. Mati dapur gitu dalam hati. Atau di dalam hati. Ambil ini. Dalam hati kan diucapkan tadi. Nah, Tadi itu. kan diucapkan. Jadi gini, kalau kondisinya darurat, Niatnya itu kan pasrah. seperti gini ya. Salah satu rukunnya sholat, banyak diantaranya adalah rukunnya lafzi atau rukunnya qauli, seperti Allahu Akbar dan lain sebagainya, dilafalkan. Nah bagi perempuan ini mazhabnya Syafi'i sekali. Jika ada laki-laki lain, maka disamarkan itu jauh lebih utama daripada dikeraskan. Artinya kondisinya darurat. Kalau maksudnya sanadnya dhaif itu gimana, Ustaz? Jadi kalau salah satu dari riwayat ini, Abu Dawud itu meriwayatkan salah satu dari riwayatnya Abu Dawud itu ada yang maksudnya gitu. Jadi hadis itu sahih jika memenuhi berapa hal? Hadis sahih. Saya ingat ada syairnya saya punya. Ini ada sih. Awaluha sahihu wa huwa muttasil isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhiddihi wa naqlihi. Jadi ini hadis sahih.
Jangan pakai bahasa Jerman dong. Jadi hadis sahih itu ada 4 syaratnya. Siapa? Yang kedua ittisalus sanad. Sanadnya itu nyambung ke Nabi. Tawasul. Sanaduhu. Tidak ada syadz. La yujadu syadzan. Syadzan itu maksudnya kalimatnya. Kalimatnya tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis yang setingkat ininya, setingkat setingkat sahih atau bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak syadz. Ya. Kemudian la yu'allu. Tidak ada ilat, tidak ada cacat. Maksudnya yang kedua dengan yang ketiga bedanya apa? Tidak. Kalau ini kalimatnya, kalau ini cacat itu dalam periwayatannya. Maksudnya sanadnya ya, tidak ada cacat. Termasuk sanadnya tidak ada. Yang kedua itu La yujadu syadzan. Tidak ada syadz. Yang ketiga la yu'al. Nah, ini baru yarwihi diriwayatkan oleh yang adil, dhabit, adlun, dhabitun. Ini orang yang meriwayatkan. Mu'tamad. Ittisalus sanad. Sanadnya nyampe ke Rasul. Orang yang meriwayatkannya itu orang yang adil, yang hafalannya kuat, yang yang benar-benar secara akhlak sangat baik gitu. Mu'tamad. Ya, jadi secara pribadi seorang yang bagus. Ya. Di dalam hadis lafaznya tidak ada syadz, di dalam sholat periwayatnya tidak ada ilat. Itu nanti ada kitabnya namanya Mawzum al-Baiquniyah. Nah, kalau salah satu di sini disebutkan bi isnadin dhaifin, berarti ada isnad, ada jalur sanadnya yang dipakai oleh salah satu orang yang disepakati oleh riwayat hadis itu orang yang tidak adil atau tidak dhabit atau tidak mu'tamad. Berarti ke orangnya. Ke orangnya yang meriwayatkan. Iya. Sanadnya itu adalah adlun, dhabit atau mu'tamad. Hadisnya ittisal, nyampe ke Rasul bisnadin dhabit, tapi ada seseorang biisnadin diisnadkan dibawakan oleh orang yang dhaif. Artinya apa? Bisa jadi dia benar gitu, tapi dia tidak dhabit, hafalannya tidak kuat. Dan bisa jadi salah. Iya, hafalannya tidak kuat. Sewaktu-waktu dia innamal a'malu binniyati.